Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. 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 Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita lewat pujian, lewat penyembahan kita. Mari kita sembah Tuhan kita. Sebab Engkaulah Tuhan yang ajaib, Engkaulah Tuhan yang agung, yang layak kami puji, kami tinggikan. Terima kasih Tuhan. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tangan-Mu yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Amin. Agung dan mulialah Tuhanku, maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidup. Sebab Kau Allah yang maha besar, ku sembah Kau Yesus keselamatanku, ku sembah Kau Roh yang kudus kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Katakan agung dan mulialah nama-Mu Tuhan. Agung dan mulialah Tuhanku, Kau yang sempurna, sempurnalah perbuatan tangan-Mu yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku, maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Sebab Kau Allah yang maha besar, ku sembah Kau Yesus keselamatanku, ku sembah Kau Roh yang kudus kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Sembah Kau Allah yang maha besar. amin. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku, ku sembah Kau Roh yang kudus kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Katakan ku sembah Kau. Ku sembah Kau Allah yang maha besar. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku, ku sembah Kau Roh yang kudus kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Sekali lagi katakan ku sembah Kau. Ku sembah Kau Allah yang maha besar, ku sembah Kau Yesus keselamatanku, ku sembah Kau Roh yang kudus kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Katakan lagi, yes. Ku sembah Kau
hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Khusus Engkau Allah yang maha besar. Amin. Sebagai Yesus keselamatanku, ku sembah Roh yang kudus kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Mari sembah Tuhan kita. Kami menyembah-Mu, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya. Ya Rabbi, ya Rabbasi. Haleluya. Engkaulah Tuhan, Engkau Raja, Engkau yang layak disembah. Yesus Tuhan. Kami lagi sembah, kami menyembah-Mu Tuhan. Ya Rabbasi kalayamu. Haleluya. Sebab Engkau yang terbaik, Engkaulah Tuhanku. Ya Rabbasi, Kila Rabba ya Rabbasi, Kila Rabba ya Se. Allah Tuhan, kami sembah. Mari kita semua bangkit berdiri. Kami memuji kebesaran-Mu. Angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau Tuhan yang ajaib. Ajaib Tuhan. Katakan lebih lagi dengan sungguh-sungguh. Kami memuji kebesaran-Mu. Engkau Tuhan yang ajaib. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan.
kami. Di dalam nama Yesus kami siap tinggikan Kau Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara bersuka cita hari ini. Amin. Lihat kanan kiri, kasihkan tos. Haleluya. Hari ini Tuhan luar biasa ada di tengah-tengah kita. Amin. Haleluya. Inilah tahun Yobel, tahun pembebasan bagi setiap kita. Mari gerakkan badanmu, gerakan tanganmu untuk menyembah Tuhan kita. Sebab inilah tahun Yobel, zaman Elia. Inilah zaman Elia, nyatakanlah firman Tuhan. Amin. Dan inilah zaman hamba-Mu, Musa kebenaran dipulihkan. Amin. Dan meskipun zaman ujian, cobaan, pedang, lap dan kelaparan, Yes. di belantara kita akan tetap besar. Siapkan jalan bagi Tuhan. Dia datang di atas awan, sambil bersinar surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Yes. Inilah zaman Yeskia. Tulang kering dihidupkan. Inilah zaman Yehezkiel, tulang kering dihidupkan. Amin. Dan inilah zaman hamba-Mu, daun pahit pujian dipulihkan. Dan meskipun zaman ujian, yang menggunung di dunia, kamilah bekerja di kebun-Mu. Nyatakanlah firman Tuhan. Dia datang dan di atas awan, sambil bersinar surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dia datang di atas awan, sambil bersinar surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Yes. Keselamatannya daripada-Mu Tuhan. Kami lebih lagi tinggikan Engkau. Sebab Engkaulah Yesus Tuhan. Datang di atas awan, sambil bersinar surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dia datang di atas awan, sambil bersinar surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dia datang di atas awan, sambil bersinar surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Datang.
Raja yang akan datang. Haleluya. Engkau akan datang Tuhan. Terpujilah namamu. Haleluya. Yes, lebih lagi Tuhan kita. Yo, gerakan badanmu. Yes, lebih keras lagi Tuhan kita. Terpujilah namamu Tuhan. Yes, Kuat dan penuh kemuliaan. yes. Satu suara kami nyatakan, Oh, kerajaanmu. kerajaanmu tetap selamanya. Oh, terpujilah. Terpujilah namamu Tuhan. Amin. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Oh, lebih keras. Engkaulah Raja atas dunia. Kau menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Yes. Pujilah namamu Tuhan. Amin. Kuat dan penuh kemuliaan. Yes. Satu suara kami nyatakan, Amin. kebesaranmu tetap selamanya. Yes. Engkaulah Raja atas dunia. Yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Yes. Atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah. Katakan. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Semoga Tuhan. Terpujilah namamu. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Siapkan hatimu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sungguh Tuhan Kau yang sempurna,
sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan, Kau sempurna, Amin. dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Menggenapi firman-Mu, yes Lord, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Yes Lord. Yes. Hidupku menggenapi firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, cari bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu, Jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu.
Bapa yang kami hampiri, kami sapa, kami hormati di dalam putra-Mu yang tunggal. Kami mau meneduhkan gelombang jiwa kami untuk tetap duduk di kaki-Mu mendengarkan pesan Tuhan bagi kami. Kami membuka bejana hati kami Tuhan, supaya bejana hati kami Engkau penuhkan dengan kebenaran-Mu yang akan mengubahkan hidup kami. Hamba-Mu yang di belakang mimbar ini, yang jauh dari kesempurnaan, Tuhan pakai bibir lidah hamba-Mu, taruhlah perkataan-perkataan-Mu yang hidup, yang bisa mengubahkan setiap kami yang mendengar, supaya apa yang hamba sampaikan itu benar-benar pesan Tuhan bagi kami. Urapi setiap kami yang hadir di sini maupun yang bergabung dalam streaming dimanapun berada, diberkati oleh Tuhan. Kami siap diberkati dengan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tepuk tangan dulu yang melebar Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Saya Pendeta Immanuel Darsana. Satu kehormatan ada bersama-sama dengan Bapak Ibu. Dan saya bersyukur untuk kesempatan yang luar biasa yang Bapak berikan kepada kita semua dan khusus kepada saya. Dan terima kasih Pak Gembala dan Ibu Gembala yang sudah memberikan kehormatan mimbar ini untuk saya boleh membagi kebenaran firman Tuhan. Saya tinggal di Denpasar dan saya mengembalakan jemaat yang juga ada di Denpasar dan di Singaraja. Salam hormat dari jemaat yang saya gembalakan di Bali. Sambil berdoa supaya Bapak Ibu senantiasa terus semakin bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Dan izinkan saya juga memperkenalkan satu lembaga pendidikan yang Tuhan izinkan saya bangun, saya kelola, satu sekolah teologi non-formal yang diselenggarakan secara online. Sehingga sampai hari ini mahasiswa kita di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia, ada kurang lebih sekitar 800 orang. Namanya Blessed Bible College Online, BBCO. Tujuan daripada BBCO ini diadakan adalah untuk memperlengkapi anak-anak Tuhan supaya semakin mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan ketika mengerti kebenaran firman Allah, berharap kita semua jadi cerdas, berwawasan, dan berkarakter Kristus. Sehingga kita semua bisa mewarnai dunia dengan kebenaran. Kuliahnya secara online Bapak Ibu, setengah 8 malam sampai jam 9 malam, setiap hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Selama 2 tahun, 8 kali triwulan. Dan ini sekolah yang saya dedikasikan dari level jemaat, pengerja, sampai para pemimpin gereja. Supaya kita tidak boleh hanya sekedar semangat melayani, atau merasa ada panggilan, tapi juga perlu dan sangat penting mutlak diperlengkapi dengan pemahaman yang benar-benar dalam firman Tuhan. Dan puji Tuhan yang kuliah di BBCO saudaraku bukan hanya jemaat biasa, tapi juga ada S2, ada S3, dari berbagai latar belakang profesi, ada pengusaha, ada gembala, ada pilot, ada bisnismen, dan semua diberkati oleh Tuhan. Sekolah ini saya dedikasikan secara gratis, karena bagi saya ada semua karena kasih karunia. Dan kalau saya membangun pelayanan, tentu saya dedikasikan supaya semakin banyak orang diberkati. Sekolah ini free, jadi Bapak Ibu yang berminat untuk belajar, saudara boleh mendaftarkan diri. Angkatan kelima dibuka mulai bulan Juli yang akan datang, tapi pendaftaran sudah dibuka dari sekarang. Dan puji Tuhan sampai hari ini yang sudah mendaftar kurang lebih 150 orang lebih tadi saya cek. Dan
sampai angka 200 kami close karena memang kami rindu tidak sekedar banyak tapi juga harus berkualitas. Ya. Nanti informasi lebih lengkap boleh tanyakan kepada Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini. Yang juga kebetulan beliau juga salah seorang mahasiswa di BBCU. Ya. Ada staf saya di sini, Bapak Muji dari Kudus, boleh berdiri Pak Muji, dengan Pak Agus Wiyanto, puji Tuhan. Ada lagi mahasiswa BBCU yang hadir di sini? Ada? Ada ya, puji Tuhan. Beliau Pak Muji itu alumni BBCU tapi sekarang jadi staf di BBCU. Ya. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, mengapa saya sangat terbeban untuk memberikan pendidikan teologi Kristen. Sebab hari-hari ini ada banyak pengajaran-pengajaran yang tidak bertanggung jawab. Sehingga ketika kita tidak bisa memahami firman secara benar, sudah pasti kita tidak akan pernah bisa menggenapi rancangan Allah dalam hidup kita. Lagu terakhir tadi, refnya, gimana? Ku menggenapi, sampai situ. Hidupku menggenapi firman-Mu. Itu betul. Tapi pertanyaannya firman yang mana? Firman yang mana kita harus genapi? Nah ini meleset. Baru dilanjutkan. Terus? Tanda mujizat menyertaiku dan ditutup dengan kalimat sebagai tanda kebesaran. Nah, saya tidak salahkan lagu itu karena itu pencipta masing-masing punya inspirasi. Tapi yang saya punya maksud adalah ketika Tuhan berkata, kamu harus hidup menggenapi rancanganku, atau tadi diterjemahkan dari sisi kita, hidupku untuk menggenapi firman-Mu, tentu harus bisa paham firman yang mana yang harus kita genapi. Firman yang seperti apa yang harus tergenapi dalam hidup kita. Dan ini yang harus kita paham. Ya. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, ketika kita bicara hidup menggenapi rancangan Allah, seperti tema kita, sering kita mengucapkan, tetapi kita tidak memahami arti hidup dalam rancangan Tuhan itu apa. Kita seringkali menyanyikan lagu-lagu yang sebenarnya kita kurang pahami, rancangan-Mu indah dan sempurna. Indahnya seperti apa? Indahnya seperti apa? Dan rancangan-Mu, rancangan yang seperti apa? Kalau kita tidak bisa memahami keindahan yang Allah maksudkan, dan kita tidak bisa menangkap rancangan Allah yang sebenarnya dalam hidup kita, ini yang bahaya. Bahayanya apa Pak? Bahayanya adalah ketika tidak mengerti rencana Allah yang sejati, maka hidup yang kita jalankan pasti akan menjadi hidup yang meleset dari rencana Tuhan. Ketika orang Kristen, saudara dan saya tidak memahami rancangan Allah yang sebenarnya, maka itu sangat berpotensi kita mengelola hidup ini meleset dari rancangan Allah memanggil kita. Kalau sudah terjadi kemelesetan, kalau kita sudah tidak searah dengan arah maksud Tuhan, itu namanya hamartia. Hamartia itu meleset. Meleset, hamartia itu dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut dengan dosa. Tahun 90-an kalau tidak salah itu, saya lupa. Ada satu pesawat yang terbang dari Surabaya, Batavia Air, mau menuju Makassar. Tapi sampai di ketinggian tertentu, itu kompas yang ada di dalam kabin itu mati.
Sehingga pilotnya tidak tahu kemana arahnya. Dia menerbangkan pesawat itu, meleset dari tujuan. Dan dia nggak tahu kemana. Sampai dia akhirnya bisa menemukan satu airport kecil. Dan itu ada di Sumba Barat Daya. Namanya Waikabubak. Itu baru pertama kali airport itu didarati oleh pesawat Boeing. Bingung karena di sana biasanya paling merpati. Kalau merpati mau mendarat, saudaraku, yang saya tahu karena saya sering kali terbang situ, itu alarm bunyi setengah jam sebelumnya. Weng, 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 weng. Terus petugas bandaranya mengusir sapi, kambing di situ. Untuk minggir, minggir, keluar. Karena pesawat mau mendarat. Dan ini tiba-tiba tanpa alarm, ada pesawat besar, landing di situ. Masih bagus, pilotnya saya bilang bagus itu. Tidak meleset turun di Australia. Atau meleset turun di Ukraina. Wah, bahaya itu. Ya? Ngerti maksudnya? Ketika kita membawa perjalanan hidup ini meleset, pasti kita tidak sampai pada tujuan yang Allah rencanakan. Kalau kita memahami Allah itu secara salah, maka sudah pasti kita juga akan memperlakukan Allah secara tidak patut dalam hidup kita. Misalnya, yang kita pahami hanyalah bahwa Allah memilih kita untuk merubah hidup. Tapi perubahan hidup itu orientasinya adalah perubahan hidup secara materi. Dari miskin menjadi kaya. Dari tidak punya apa-apa menjadi sukses. Dari bukan siapa-siapa menjadi sambuan. Dan itu kita pahami Allah kita seperti itu. Nah, kalau pemahaman kita bahwa kita dipilih oleh Allah untuk sebuah perubahan, tapi perubahannya berorientasi kepada urusan-urusan jasmania dan di bumi ini, maka itu sebabnya orang mengubah pola relasi dengan Tuhan. Pola relasi kita dengan Tuhan harusnya God-centris atau Christ-centris atau berpusat kepada Allah, berpusat kepada Kristus, maka itu bisa berubah menjadi antroposentris. Kita menciptakan Tuhan dan memperlakukan Allah secara tidak patut. Dan ini yang seringkali melatar belakangi muncul Kristen hedonisme. Kristen hedonisme itu adalah Kristen yang hanya mau membangun hubungan dengan Tuhan selama Tuhan itu menguntungkan hidupku. Makanya orang ke gereja bukan cari Tuhan. Dia ke gereja hanya cari berkat, mujizat, kesembuhan. Dan khotbah yang disenangi adalah selalu khotbah tentang berkat mujizat naik jadi kepala bukan ekor. Engkau pasti diberkati berlimpah-limpah, engkau pasti akan diangkat, engkau pasti akan dimuliakan oleh Tuhan di bumi ini. Khotbah macam itu selalu akan dicari dan memang banyak pendeta yang bersedia menyampaikan khotbah-khotbah motivasi, tapi bukan kebenaran. Di gereja itu banyak pengkhotbah motivator tapi berjubah pendeta banyak. Yang hanya memberikan cuma motivasi, ayo bangkit lagi, Allah bersamamu, engkau pasti berhasil, engkau pasti sukses. Itu mudah. Tapi menjadi juru bicara Tuhan harus berani menyampaikan apa yang benar. Supaya orang bisa memahami kemana arah hidup kita. Karena hidup kita di dunia ini hanya sesaat. Hidup kita di dunia ini hanya sementara. Hidup kita di bumi ada batasnya. Dan batasnya itu yang luar biasa, kita nggak tahu sampai umur berapa. Ada yang tahu? Meninggal sampai umur berapa nanti? Tidak ada yang tahu. Dan bisa jadi bulan ini bulan terakhir bagi kita. Bisa jadi tahun ini tahun terakhir bagi kita di bumi ini. Pertanyaannya, kita tidak perlu cari tahu kapan kita meninggal. Kita nggak perlu tahu, dan itu kekuasaan Tuhan. Tapi yang harus kita perkarakan, apakah aku sudah hidup seperti yang Tuhan rancang dalam hidup atau tidak. Kegagalan kita memahami rancangan Allah akan membuat banyak orang Kristen menjalankan hidupnya dengan cara yang salah.
Pemahaman rancangan Allah, pemahaman yang salah tentang rancangan Allah dalam hidup seseorang akan membuat banyak orang Kristen juga menyelenggarakan hidupnya dengan cara yang salah, dan itu berdampak pada rusaknya relasi Tuhan dengan kita. Rusaknya relasi, saya katakan tadi, harusnya kan God centris. Segala sesuatu harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Segala sesuatu harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup yang kita selenggarakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita putuskan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, itu harus selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Yesus Kristus. Filipi pasal 2, 5-8. Kan harusnya di situ. Tetapi kalau kita salah memahami kehendak Tuhan dalam hidup kita, tidak mustahil kita perlakukan Tuhan hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan kita. Kita menggunakan Allah hanya sebagai ATM berjalan. Kita hanya memanfaatkan Allah selama menguntungkan, yang bisa menyembuhkan penyakitku. Dan baru kita bisa berkata, Allah itu baik. Buktinya, aku yang miskin jadi kaya. Aku yang dulu bukan siapa-siapa sekarang menjadi seorang yang punya gelar. Penghayatan kita kalau berhenti pada orientasi seperti ini, saudara meleset. Kekristenan tidak bicara soal lahiriah, tapi kekristenan soal perubahan batiniah kita. Itu sebabnya kekristenan yang digarap bukan luar. Kekristenan yang digarap bukan lahiriah kita. Kekristenan yang digarap adalah manusia batiniah kita. Manusia batiniah kita. Kemuliaan orang Kristen bukan terletak kepada kemuliaan lahiriah. Anda boleh sukses dari yang tidak punya apa-apa menjadi orang yang hebat. Dari yang tidak punya apa-apa bisa punya pabrik, 2 pabrik, 3 pabrik, dan di mana-mana punya tanah. Anda boleh hebat dan engkau disanjung oleh dunia ini, dan dunia katakan engkau hebat. Tapi kalau karaktermu tidak berubah, kekristenanmu tidak seperti yang Allah inginkan, itu nothing, nggak ada artinya. Karena apapun yang kita punya dalam dunia ini tidak bisa kita bawa ke sana. Dan kita mati bukan karena beragama. Jangan bangga karena saudara beragama Kristen. Agama tidak menyelamatkan kita. Kalau agama bisa membawa masuk surga, saya pesan jangan lupa, mati jangan lupa bawa KTP. Supaya malaikat lihat KTP-mu agama Kristen. Keselamatanmu tergantung kualitas batin yang kau miliki. Perubahan karakter seperti Yesus Kristus. Roma 8 ayat 29. Inilah rancangan Allah satu-satunya bagi kita. Roma 8 ayat 29. Sudah ketemu? Roma 8 ayat 29, kitab Roma itu sebelum kitab Wahyu. Dan setelah kitab Kejadian, amin. Ya. Roma 8 ayat 29 kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Katakan, ini satu-satunya tujuan Allah memanggil saudara. Latar belakangmu tidak penting. Saya kalau dengar kesaksian Pak Gembala ini mengerikan, ya bagaimana masa lalunya. Dan mungkin saudara juga sama, dan saya juga sama saudaraku. Kita punya masa lalu, kita punya catatan-catatan buruk dan gelap yang menjadi hidden buat dalam hidup kita. Tetapi Tuhan tidak memasalahkan di masa lalu kita. Tuhan tidak melihat dan menilai masa lalu kita. Yang Tuhan perkarakan adalah hari ini. Dan ketika kita dipanggil oleh Tuhan dari berbagai latar belakang yang rusak sekalipun, rancangan Allah cuma satu. Bagaimana saudara terus bertumbuh menjadi kekristenan yang progresivitas saudara semakin serupa dengan Yesus. Katakan amin.
Saudara Kristen bukan? Yes. Mau tanya, apakah benar sebagai Kristen karakter Yesus itu sudah jadi bagian dalam hidup kita? Dan saudaraku yang Tuhan kasih, saudara harus bisa memahami bahwa inilah tugas gereja satu-satunya. Fungsi gereja satu-satunya di situ. Jangan meleset. Gereja itu agen perubahan. Katakan amin. Gereja itu agen perubahan. Berubah dari manusia lama berkodrat dosa, atau bahasa teologianya itu sinful nature. Berubah menjadi manusia baru berkodrat ilahi atau divine nature. Itu tujuan Allah, mengubah kodrat kita dari manusia lama berkodrat dosa, yang memiliki tabiat dosa, keinginan dosa, gairah dosa, hasrat dosa. Seiring dengan waktu yang kita jalani, kita mulai perubahan. Karakter kita harus mengalami sebuah metamorfosis. Dan untuk bisa menjadi orang dalam rancangan Allah, tidak bisa tidak. Saudara harus mengalami yang namanya proses perubahan. Kalau dalam perjanjian lama, dalam kitab Yeremia itu dikatakan kita seperti bejana di tangan penjunan. Dirubah, dibentuk dari tanah liat yang kotor, yang tak terbentuk, tak ada nilai, menjadi bejana indah yang bernilai tinggi. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dono. Selalu jadikan ku halal dalam rumahmu, demikian hidupku di tanganmu, dengan seluruh kehendakmu. Nah ini yang kedua, refnya menjadi doa kita. Ku mau menjadi sepertimu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan dalam segenap jalanku. Berapa tahun saudara jadi Kristen? Ada yang kecil Kristen? Orang Jakarta bilang brojol udah Kristen. Ada yang sudah belasan tahun jadi Kristen. Ada yang puluhan tahun jadi Kristen. Dan banyak orang Kristen berubah, tapi bukan dari ulat jadi kupu-kupu. Seperti ular ganti kulit. Dia hanya bertambah besar, tambah ganas, tambah menakutkan, tambah berbisa. Berapa lama kita menjadi Kristen bukan persoalan, tapi yang harus dipersoalkan, adakah kita sudah berubah sesuai dengan rancangan Allah bagi kita. Saudara tidak akan bisa mengubah orang lain kalau saudara sendiri tidak pernah berubah. Jangan ngomong aku menjadi berkat bagi orang lain kalau cara bicaramu menyakitkan orang. Cara bicaramu merendahkan orang. Cara bicaramu menghina orang. Kita seringkali ngomong menjadi berkat hanya dalam konteks rohani di gereja. Bawa uang, membangun, mendukung pekerjaan Tuhan, memberikan AC, memberikan semua perlengkapan gereja, membangun gedung gereja. Dan kita anggap itu memuliakan Tuhan. Saya beritahu pada saudara, yang memuliakan Tuhan bukan karena uangmu yang kau berikan ke gereja. Tapi kualitas hidupmu harus menjadi seperti Yesus Kristus. Jangan kita memahami kekristenan itu, orientasinya semua soal kebutuhan jasmani, penyelesaian masalah, dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmani.
Jangan orientasi kekristenan kita memanfaatkan Tuhan hanya untuk menyelesaikan masalah-masalah jasmani kita, menyembuhkan penyakit kita, memenuhi kebutuhan kita. Perkarakan hidupmu. Apakah saudara sudah berkenan kepada Tuhan atau belum? Itu jauh lebih penting dari apapun juga yang kau punya di dunia ini. Banyak kita ke gereja hanya mau memanfaatkan Tuhan. Itu sebabnya yang kita pahami, Tuhan itu adalah hebat, dahsyat, luar biasa dalam konteks bermanfaat untuk kita. Kita Kristen hedonisme yang hanya mau untuk kesenangan kita. Pertanyaannya, kapan Anda bisa menyenangkan hati Tuhan? Bapak-bapak harus menjadi bapak-bapak yang baik, kepala keluarga yang baik, yang dapat dinikmati oleh keluargamu. Bapak-bapak harus bisa menjadi kepala keluarga, menjadi panutan. Jangan terobsesi bahwa sebagai bapak yang ideal itu kalau kita aktif melayani di gereja. Sementara kehidupan hari-hari kita, di rumah kita, hidup kita tidak menunjukkan kualitas anak-anak Tuhan. Banyak orang yang berdiri di mimbar, anaknya nggak kenal. Itu bukan bapakku tuh. Di rumah ternyata tidak seperti itu. Galak sama mama. Suka nempeleng orang. Kalau bawa mobil nggak mau ngalah. Kalau di jalanan udah kayak jagoan. Lampu merah pun dihajar. Kalau ketemu polisi mengandalkan kekuatan. Bapak nggak kenal saya. Ayo, jadilah anak Tuhan yang menunjukkan karakter Yesus. Yesus nggak arogan loh. Yesus nggak sombong. Yesus nggak menyakiti hati orang. Dan untuk bisa seperti ini nggak terjadi hanya karena saudara merasa percaya kepada Tuhan atau ketika saudara beragama Kristen. Tidak. Untuk menjadi seperti Yesus ada perubahan. Dan perubahan itu saudara jalani setiap waktu di seluruh aspek hidup saudara. Mulai dari pendisiplinan pikiran saudara, perasaanmu. Supaya pada akhirnya apa yang kau pikirkan, kau rasakan itu selalu sesuai dengan pikiran perasaan yang terdapat dalam Yesus Kristus. Itulah kebenaran yang Allah inginkan. Kita harus berubah. Dan harusnya ketika kita memahami apa maksud tujuan Allah dalam hidup kita, dalam Roma 8:29 supaya kita menjadi serupa dengan Yesus. Ini menjadi kerinduan kita satu-satunya. Ini menjadi goal hidup kita satu-satunya. Dan ini harus menjadi tujuan utama hidup kita. Berjuang untuk menjadi serupa dengan Yesus. Satu kali ketika kemusafiran kita berakhir di dunia ini. Kita menutup mata yang terakhir di dunia ini dan membuka mata di keabadian. Di situ baru Tuhan memeriksa hidup kita. Dan jangan pernah menangisi hidupmu ketika engkau sudah ada kekekalan. Persiapkan dari sekarang. Tidak mungkin Allah bisa menerima orang yang hidupnya tidak serupa dengan putra tunggal. Itu sebabnya Matius 7 ayat 21-23 berkata, pada hari itu banyak orang berkata, bukankah aku manggil engkau Tuhan, Tuhan? Tapi Yesus katakan, bukan semua orang mengaku Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan Allah. Tapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Masa sih Tuhan gak kenal saya? Ketut Darsana ini loh. Yang hidupnya, bagaimana hidupnya dia tahu, dia panggil dari mana tahu. Masa dia gak kenal aku? Kalau sekedar kenal, Tuhan katakan belum terjadi pun, belum lahir dalam ini dia sudah kenal, udah tahu. Tapi maksudnya aku tidak mengenal engkau digunakan kata ginosko. Yang artinya apa? Tuhan tidak menikmati hidup kita. Tuhan memanggil saudara kan menjadi mempelainya dia. Mempelai harus dinikmati oleh mempelainya. Mempelai di sini apa maksudnya? Hidup saudara harus seirama dengan pikiran dan perasaan Allah. Apa yang saudara lakukan harus selalu sesuai dengan kehendak Allah. Maka apapun kau lakukan itu bisa menyenangkan hati Tuhan. Dimanapun kau berada, di situ kau menunjukkan jati dirimu sebagai anak Tuhan. Dan nama Tuhan dimuliakan. Itu namanya ginosko. Jadi enggak semua orang yang menyebut Tuhan, Tuhan. Aku mengusir setan demi namamu. Tuhan katakan jangan-jangan kau setannya. Saudara,
Ayo kita berjuang yuk. Perjuanganmu yang utama harus berjuang mematikan manusia lama kita. Itu sebenarnya iman orang Kristen harus dipahami ini. Harus dipahami seperti ini. Pertama, kalau hanya percaya kepada Yesus, itu mudah. Percaya dengan logika, persetujuan dengan logika, itu mudah. Kalau imanmu engkau hayati seperti iman seperti itu, bahwa percaya Yesus didasari oleh karena percaya bahwa dia adalah Tuhan, itu levelnya level iman setan. Karena Alkitab katakan, setan pun percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi kalau cuma sekedar percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, tapi imanmu tidak berdampak pada perubahan diri saudara, itu iman level setan. Karena setan gak pernah berubah. Iman itu artinya tindakan. Jadi kalau kita hidup dalam kekristenan yang sejati, bukan sekedar percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang mati disalibkan, kita yang harus bersedia menyalibkan daging kita dan hidup hanya untuk kepentingan Tuhan. Dan kalau ini yang terjadi saudaraku, fokus kita seperti ini, kita akan setiap hari takut dan gentar akan Tuhan. Kita akan selalu hati-hati bicara, jangan-jangan apa yang aku ucapkan itu meleset dari kehendak Tuhan. Jangan-jangan apa yang aku lakukan itu menyakiti hati Tuhan. Dan kalau itu terjadi, maka kita menemukan diri kita setiap hari kita belum sempurna. Tapi never mind, tidak masalah. Perubahan tidak terjadi dalam satu hari. Perubahan tidak terjadi dalam satu bulan. Sepanjang hidupmu adalah proses perubahan. Sampai engkau bisa sempurna seperti Bapa di surga. Dan kalau orang bisa memahami, menghayati ini kekristenan, maka bagi dia tidak kaya tidak masalah. Kalaupun selama hidup ini dia banyak pergumulan dan dia sudah berdoa kepada Tuhan, tapi seakan-akan Tuhan tidak menjawab pergumulannya, tidak masalah. Misalnya orang sakit, kanker, minta didoakan, sudah didoakan oleh pendeta, oleh penginjil, oleh majelis, dan dia sendiri juga tidak selesai berdoa. Berdoa terus, Tuhan sembuhkan kankerku, tapi enggak sembuh, enggak masalah. Untuk orang Kristen yang dewasa enggak masalah. Bahkan kalaupun karena kanker itu dia harus mengakhiri hidupnya di dunia ini, dia yakin dan percaya di balik kematiannya ada tubuh kemuliaan. Ada tempat Allah siapkan bagi dia. Fokus kita di situ. Bukan memperkarakan aku kaya atau miskin. Jadi jangan ke gereja pamer kekayaan seperti di gereja lain saudaraku. Nyanyi haleluya cering cering cering. Ternyata ibu-ibu cuma pamer itu loh yang ada di tangan itu. Nanti dia bersaksi di depan, saudara-saudara, Tuhan itu baik, amin. Yang di sini apa? Berlian. Ke gereja saudaraku, dia tunggu waktu di mana detik-detik ibadah mulai. Karena dia tahu, dia mau supaya mobilnya dilihat orang. Mobil mewah loh, siapa dulu. Dan dia mau supaya penjaga gereja nggak ada, monggo Pak, di sini loh Pak. Saudara belum selesai dengan dirimu sendiri. Orang Kristen tidak menghayati apapun di dunia ini, kebahagiaan cuma satu, hanya Tuhan. Dan dia berjuang, perjuangannya adalah untuk ini. Harus berjuang menjadi serupa dengan Yesus. Itulah rancangan Allah bagi kita satu-satunya. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan. Saudara nyanyi lagu ini sama-sama. Ku mau sepertimu Yesus, amin. Dalam segenap jalanku, memuliakan. Siapa yang mau diubahkan menjadi serupa dengan Yesus? Wah, tepuk tangan dulu saudaraku, luar biasa.
Saya mau nanya, benar mau diubah menjadi seperti Yesus? Haleluya. Malaikat tanya loh, benar nak? Yes. Nanti saudara pulang, hari ini atau besok, saudara pasti akan bertemu hal-hal yang tidak menyukakan saudara. Sekian tahun saudara mencari-cari orang yang pernah nipu saudara. Kau punya dendam, sakit hati, dan kau punya rencana. Suatu kali kalau ketemu, ku rontokkan giginya. Di gereja nyanyi seperti hari ini. Ku mau sepertimu, Yesus. Sampai nangis. Malaikat tanya, benar nak? Benar Tuhan. Besok ketemu di lampu merah. Orang yang kau cari-cari 3 tahun itu. Di sebelah naik motor. Dia enggak ngeh saudara. Tapi saudara lihat dia. Ayo, mainkan perasaanmu di situ. Monster jahatmu keluar. Dan monstermu berkata begini, hajar bleh, ini dia yang kamu cari-cari. Di mana harga dirimu? Habisi dia, stop dia, kejar dia ke depan. Jangan lewatkan, jangan biarkan dia. Monster jahat kita keluar. Niat jahat kita keluar. Roh dendam kita begitu kuat. Tuhan katakan, kamu mau jadi bentuk seperti aku kan? Iya, ayo praktekkan sekarang. Ketika ada kekuatan dalam daging kita untuk menghajar orang itu, untuk mencekik orang itu, untuk merontokkan gigi orang itu. Di situ kita menjadi kesempatan kita membangun kesucian hidup kita. Kita tangkap monster jahat kita itu, kita gorok lehernya, kita habisi dia, kita hancurkan kedagingan kita, dan kita lepaskan dia dalam damai sejahtera. Dan kita berprinsip, dosaku lebih besar dari dosa yang pernah dilakukan kepadaku, tapi Yesus tetap mengampuniku. Amin. Saudara, tidak mudah untuk berkata aku mau menjadi seperti Yesus, tidak mudah. Prakteknya angel tenan. Ketika saudara menyanyi, ku mau seperti Yesus. Ibu-ibu yang dulu sakit hati, suaminya direbut sama gondol wewe apa? Wewe gombel. Sakit hati. Kayak lagu pop biasa tuh. Sakitnya tuh di sini. Nyanyi di gereja. Ku mau sepertimu. Benar, rubah hidupku tuh aku mau jadi indah. Padahal namanya si Astuti, rubah jadi si indah. Besok ke pasar, ketemu sama bebek gombel itu. Dia nggak lihat kita lihat dia loh. Coba bayangin itu. Apa perasaan kita? Baru mau nawar cabe, sekilo berapa bu? Ini daging berapa bu? Lihat si bebek gombel, perasaan kita bergolak, darah kita mendidih. Itu cakarnya keluar saudaraku. Kita mau samperin dia itu, kebetulan rambutnya panjang, aku mau pegang rambutnya, aku ual-ual, aku mau jadikan dia sebagai lato-lato, tak-tok. Kan itu maunya kita. Malaikat ingatkan loh, Roh Kudus ingatkan, kamu kemarin nyanyi kan, kamu minta sama aku kok, untuk aku rubah kamu menjadi seperti Yesus kan. Iya Tuhan, ya itu kesempatan sekarang, praktekkan. Ketika monster jahat dalam hati ibu-ibu itu keluar, nafsu untuk menghabisi orang itu keluar, gara-gara wewek gombel yang merebut suami itu. Melukai perasaanku, membuat aku seperti sekarang. Kita bisa menangkap roh jahat itu. Kita bisa menangkap monster dalam daging kita. Dan kemudian kita gorok lehernya, kita matikan, kita lepaskan pengampunan dan satu prinsip. Ya enggak apa-apa, suami yang enggak setia diambil sama dia. Suamiku setia adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kebahagiaanku bukan karena aku ada suami, kebahagiaanku cuma satu, kebahagiaanku hanyalah Tuhan ada bersamaku. Tepuk tangan yang baik bagi Yesus Kristus, haleluya. Jadi jangan kalah, nyanyi di gereja suaranya bagus. Ku mau seperti Yesus, tapi ketemu sama orang, begitu diuji oleh Tuhan, kita enggak lolos, kita enggak lulus. Karena apa? Karena kita hidup tidak God-centris, tapi
antroposentris. Kita tidak hidup berdasarkan kehendak Allah, tapi kehendak manusia. Dan manusia berkata, wajar kalau aku balas dendam. Wajar kalau aku sakit hati. Wajar kalau aku ingin membalas sakit hati. Orang Kristen tidak boleh hidup dalam kewajaran persoalannya. Kita tidak boleh hidup dalam kewajaran dunia. Kekristenan harus berbeda, karena saudara harus dipanggil menjadi tidak serupa lagi dengan dunia ini. Amin. Haleluya. Come on, berubah. Jangan jadi Kristen sekian tahun, ibaratnya kita menjadi seperti ular, cuma ganti kulit, pindah gereja sini, pindah gereja sana, dari satu gereja sini, gereja kita itu, umur kita 50 tahun, 50 gereja kita udah masukin. Gak berubah-berubah. Kekristenan itu kan seperti pusaran air, berpusar cepat, tapi gak kemana-mana. Gereja sini bertambah banyak, gereja sana berkurang. Gereja sini bertambah besar, sana menjadi kecil. Kekristenan itu berpusar di pusaran air, berputar keras, tapi gak kemana-mana. Kalau saudara mencari gereja yang sempurna, gak ada. Tapi dimanapun gereja itu tidak sempurna atau kurang sempurna, dengan kehadiran saudara, gereja itu harus menjadi sempurna. Dan gereja itu bengkel rohani. Yang penyok-penyok masuk ke sini, keluar jadi bagus. Jangan dibalik, yang bagus masuk ini, keluar penyok. Karena ketemu orang yang suka gosip, ketemu orang yang suka ngomongin, ketemu orang yang suka sirik. Lah, yang duduk sebelah 3 bangku kanan kita pakai cincin, kita sakit hati. Yang duduk di belakang kita pakai motor baru, kok kita yang gak bisa tidur. Ini namanya tipe hidup orang Kristen SMS. Suka melihat orang lain susah melihat orang lain senang. Itu SMS. Dan kita gak bisa begitu. Kita harus berubah, menghayati bahwa hidupku ini hanya untuk kepentingan Tuhan, bukan untuk kepuasanku, bukan untuk kepentingan orang lain, tapi aku harus bisa hadir menggenapi rancangan Allah menjadi serupa dengan Yesus. Amin. Saudara, menjadi serupa dengan Yesus itu sama dengan artinya hidup kudus tak bercacat celah. Apakah bisa saya sebagai manusia hidup kudus tak bercacat celah? Nah, kalau Tuhan menuntut itu kan pasti bisa dong. Bisa, kenapa enggak? Hidup kudus tak bercacat celah bukan berarti saudara tiba-tiba menjadi malaikat yang diperlengkapi dengan anti gores dosa dalam diri saudara. Hidup kudus tak bercacat celah itu adalah sama artinya hidup kudus itu artinya hidup kita yang kita gelar harus selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Kalau kekudusan menurut agama beda. Kekudusan menurut agama itu berdasarkan kemampuan melakukan syariat. Contoh sekarang agama seberang lagi puasa. Bagi dia tidak makan seharian dan itu dilakukan secara ritual selama 1 bulan, itu sudah suci. Nanti terakhir menyebut minal aidin. Nah itu konsep mereka dan kita gak salahkan dan itu bagus. Tapi kekristenan itu bukan kebenaran kita tidak dalam konteks agama. Saudara katakanlah dalam hukum agama dikatakan jangan membunuh. Membunuh dalam konteks hukum moral dan hukum agama adalah dimanapun agama mengajarkan itu. Semua agama ngajarin mau Kristen, mau Muslim, mau Hindu, mau Buddha, semua sama ngajarin jangan membunuh. Gak ada agama mengajarkan bunuhlah sesamamu, gak ada. Tapi dalam kebenaran yang dibangun dalam Injil yang sejati, bukan kekuatannya pada kebenaran dari hukum agama yang kita lakukan, tapi Yesus mengatakan jika kamu membenci sesamamu, dan kamu tidak bisa mengampuni sesamamu, dosanya sama dengan membunuh. Jadi hukum sempurna. Karena itu supaya kita menjadi orang yang tak bercacat celah, itu garap batiniah kita. Agar yang di dalam diri kita yang tersembunyi, yang kita bisa mainkan di luar dengan kepura-puraan, itu harus integritas kita kuat. Apa yang kita omongin di luar itu di dalam hati kita. Jujur luar dalam, punya nilai luar dalam. Dan seorang seperti ini hidupnya pasti karakternya seperti Yesus. Saya tidak menyangkal orang bisa tolong menolong.
Waktu susah bisa minta tolong sama orang. Bisa pinjemin dulu uangnya enggak? Nanti minggu depan aku ganti. Ya kalau bisa dibantu kenapa enggak? Tapi kan kasusnya banyak kali terjadi. Waktu mau pinjam jadi malaikat. Begitu mau mengembalikan jadi setan. Yang minjemin dimusuhin, yang minjemin didiskreditkan, difitnah pula. Apalagi yang minjemin anak Tuhan. Itu Kristen apa itu gak punya kasih? Udah tahu saya belum punya uang dikejar-kejar. Lalu janji 2 minggu ditagih jangan marah dong. Udah dimolorin 1 bulan, ditagih galak. Lebih galak yang berutang daripada yang ngutangin. Bilang sama sebelah kananmu, itu bukan saya. Nah, kekristenan itu bicara hidup tak bercacat celah itu, tak bercacat celah bukan karena kita membangun kebenaran dan hukum, melakukan hukum yang tertulis. Kalau hukum tertulis adalah, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Apa itu? Harus beribadah di gereja. Tapi kan ibadah itu sebenarnya bukan, nilainya bukan hanya di gereja ketika orang datang di gereja. Kalau orang beragama cukup, dia datang beribadah setiap minggu, dia sudah merasa sudah kenal sama Tuhan. Sebetulnya itu belum jaminan. Orang datang ke gereja belum tentu dia benar-benar beribadah. Bisa jadi di gereja ada tujuan yang lain. Dan bolak-balik ke gereja nggak ada perubahan. Bisnisnya tetap kotor ya kotor. Nipu sana, nipu sini. Siapa namanya dia? Nama Alkitab. Wah, ini kacau. Firman yang disampaikan itu adalah tujuannya adalah mengubah sudut pandang kita. Perubahan pola pikir itu akan mengubah sikap kita. Dan sikap itu mengubah perilaku kita. Karena itu pertobatan menurut agama Kristen bukan sekedar tidak melanggar hukum, tapi pertobatan itu adalah metanoia. Perubahan cara berpikir kita. Haleluya. Setiap hari kita harus bertobat kok. Setiap hari harus bertobat. Dan untuk bisa menjadi hidup tak bercacat celah itu artinya setiap hari harus kita berjuang. Dan ini berlaku untuk semua level, mulai dari jemaat, pengurus gereja, pengerja, hamba Tuhan, termasuk saya. Kita harus berjuang setiap hari untuk hidup tak bercacat celah. Dan kita harus memperagakan hidup ini sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Dan itu artinya saudaraku, harus jujur berkata dalam hatimu. Jangan pernah kau simpan kedengkian, kebencian, sakit hati, luka batin dalam dirimu. Karena itu mencemarkan lembar kekudusan hidup kita. Meskipun orang datang ke gereja tiap minggu, meskipun orang kelihatannya aktif dalam pelayanan, tapi kalau jauh di kedalaman hatinya masih menyimpan dendam, sakit hati, kesombongan, keangkuhan, ibadahmu gak ada artinya. Ibadah yang benar adalah seluruh hidup kita harus menjadi persembahan yang hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Dan ibadah itu tidak diatur dengan liturgi. Liturgi itu bukan tidak boleh, bagus. Seperti sekarang ada liturgi harus diatur, memang harus tertib. Tapi saya ingin kasih tahu kekuatan ibadah kita bukan pada liturgi di gereja. Duduk berdiri, duduk, angkat tangan, bukan sekedar itu. Hidup saudara, kualitas hidup saudara, itulah liturgis yang sebenarnya di depan Tuhan. Mengatur hidupmu begitu indah, sampai Tuhan berkata, ini anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Tepuk tangan yang meriah Yesus Kristus, haleluya. Dan untuk itu bisa nggak hanya karena saudara menjadi Kristen? Nggak bisa. Target kita harus menjadi serupa dengan Yesus. Serupa dengan Yesus itu artinya sama dengan hidup tak bercacat celah. Dan sama artinya dengan man of God. Tadi malam saya kasih seminar, hari Jumat tuh, seminar man of God. Dan sama artinya dengan sempurna seperti Bapa. Matius pasal 5 ayat 48. Hendaklah kamu sempurna karena Bapamu di surga adalah sempurna. Jadi kekristenan itu areanya, mainnya, goalnya bukan sekedar menjadikan orang jahat jadi baik. Kalau sekedar menjadikan orang jahat jadi baik, ini semua area agama sama.
Filsafat pun mengajarkan dan mendidik orang menjadi dari jahat menjadi baik. Baik itu artinya tidak melanggar hukum lagi, kalau tadi mencuri sekarang nggak mencuri lagi. Tapi kekristenan itu bukan sekedar menjadi baik, bukan sekedar menjadi baik, itu bahasa Indonesia ya, bukan sekedar menjadi baik atau bukan hanya menjadi baik, tapi harus sempurna seperti Bapa di surga. Pak Pendeta, khotbahnya muluk-muluk gitu, mana bisa kita menjadi sempurna seperti Bapa? Haits, saudara, sekali lagi saya ngomong dari mimbar yang kudus ini, kalau itu tidak bisa kau lakukan, tidak mungkin Allah perintahkan saudara. Apa yang Allah perintahkan itu artinya kita sanggup untuk menghidupinya. Cuma saudara harus bisa pahami sekarang, sempurna seperti Bapa itu apa sih? Yang sering terjadi salah pemahaman adalah seakan-akan kita harus menjadi seperti Allah, seperti Bapa di surga. Ya enggak bisa lah, Allah itu maha sempurna dan kita tidak mungkin jadi maha sempurna. Tapi saya mau kasih tahu bahwa sempurna itu setiap orang takarannya berbeda. Saya punya anak ini, umur 5 tahun, 6 tahun sekarang. Dia disebut dengan sempurna kalau dia sudah bisa ya belajar mandi sendiri, sikat gigi sendiri, makan sendiri. Itu udah sempurna nih, kita senang. Hebat kamu nak. Nah coba bayangkan, coba umur 40 tahun cuma bisanya mandi, sikat gigi, makan, mandi, sikat gigi, makan. Sempurna enggak? Dulu anak kita umur setahun 2 bulan bisa jalan gitu lah. Waduh, puji Tuhan anakku bisa jalan, cucuku udah bisa jalan. Sempurna dalam ukuran umur segitu. Nah tapi kalau sudah umur 17 tahun cuma bisanya jalan, tertatih-tatih, sempurna enggak? Saya kasih contoh lain. Seorang yang bergelut di bidang usaha mebel. Meja desain ada yang segi 4. Ada yang desain bundar, mengikuti bentuk model pohon. Ya sekarang banyak tuh meja-meja seperti pohon. Nah, kalau memang meja itu disetting persegi perempat, begitu selesai dikerjakan, dipoles, dipletur dan sampai mengkilat, itu sempurna. Teleios, mencapai tujuan. Kan beda bentuk sama yang bulat nggak jelas bentuknya Pak. Tapi itu sempurna, karena itu yang dirancang. Dia menjadi meja yang seperti originalnya pohon itu. Bisa ngerti ya? Setiap orang ukuran sempurna berbeda satu sama lain. Tetapi ini firman Tuhan katakan. Coba lihat. Lukas 12 ayat 48. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Itu sempurna di situ, artinya banyak diberi, banyak dituntut. Nah kalau saudara Kristen, saudara sudah tahu kebenaran tapi engkau tidak melakukannya, nah, saudara belum sempurna, kecuali kalau saudara nggak tahu. Atau pemahaman saudara belum sampai di situ, saudara meleset, Allah bisa tahu. Tapi seiring dengan waktu, firman dipaparkan, firman dikupas, pemahaman saudara bertambah, kedewasaan saudara bertambah, pemahaman saudara harus menjadi lebih komplit. Dan ini maksudnya, harusnya paralel. Usia kita jadi Kristen sama pemahaman kita kebenaran itu paralel dan harus melahirkan manusia ideal di hadapan Tuhan. Nah manusia ideal itu apa? Itulah manusia yang Allah katakan harus menjadi manusia yang sudah mencapai titik menjadi seperti Yesus. Saudara, menggenapi rancangan Allah berarti harus berubah dari manusia lama berkodrat dosa dan harus menjadi manusia baru berkodrat ilahi, katakan amin. Ini yang dimaknai oleh Roma 12 ayat 2. Berubahlah oleh pembaharuan budimu supaya kamu membedakan apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna.
Waduh, luar biasa Bapak Ibu, sore ini diberkati oleh kebenaran firman. Ya. Nah, perubahan itu terjadi dalam proses Bapak Ibu. Saya ulang sekali lagi, perubahan hidup orang Kristen itu terjadi dalam proses yang bersifat progresif. Ya. Perubahan itu tidak terjadi secara instan dan tidak terjadi secara mistis. Secara instan maksudnya, dulu kan kita pahami itu, saya dulu begitu pahami saudaraku. Begitu orang dibaptis, plek. Biasanya gembala ngomong, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, sesuai dengan kehendak Allah, aku membaptis engkau. Klub, keluar. Lalu kita salami dia, selamat, kamu sudah menjadi manusia baru. Yang kita pahami, begitu lewat baptisan orang tiba-tiba bluk, jadi manusia baru. Sekarang saya kasih tahu sama saudara, pemahaman itu mungkin dulu kita pahami begitu, tapi saya luruskan. Menjadi manusia yang lahir baru, menjadi manusia baru itu tidak terjadi secara instan. Dan tidak terjadi secara mistis. Artinya hanya dengan ditumpangin tangan oleh gembala tiba-tiba berubah. Kan banyak istri ngomong gitu, Pak doakan suami saya supaya dia berubah. Minggu depan akan saya suruh ke gereja, tolong Bapak tumpangin tangan supaya dia berubah. Lalu dia datang ke depan. Dalam nama Yesus, berubah. Terima, berubah. Ya, apa yang berubah saudaraku? Perubahan itu tidak terjadi secara mistis. Tidak juga karena saudara, minum perjamuan suci. Saudara ini darah Yesus, kalau saudara minum darah Yesus dan terima tubuh Yesus, bukan berubah hari ini juga. Tidak ada. Perubahan itu dengar, itu adalah proses hidup yang berlangsung seumur hidup kita. Dan itu harus terjadi secara progresif dalam hidup kita. Karena itu tadi saya sebutkan itu. Untuk bisa bertumbuh menjadi seperti Kristus melalui proses apa? Sekolah kehidupan, school of life. Dan setiap orang school of life itu beda-beda. Sekolah kehidupannya beda-beda, amin. Pengusaha akan beda sekolah kehidupannya, karyawan akan beda sekolah kehidupannya, seorang guru akan beda sekolah kehidupannya, pelayan Tuhan akan juga berbeda sekolah kehidupannya, tapi setiap orang harus memasuki namanya school of life supaya kita bisa diproses menjadi makin lama makin serupa dengan Yesus Tuhan. Itu sebabnya kita nggak selesai menghadapi begitu banyak benturan dalam hidup ini. Nah, saudara mungkin katakan, Pak, aku semakin dekat sama Tuhan, kok aku semakin banyak masalah? Yes, setuju. Karena ketika saudara berkata, aku mau dekat denganmu Tuhan, aku mau berjalan bersamamu. Nah ini, kita seringkali menghayati, kalau Tuhan izinkan, next kalau saya diizinkan lagi melayani, saya akan khotbah tentang walking with God, berjalan bersama Tuhan. Berjalan bersama Tuhan kita hayati adalah berjalan dalam kemenangan demi kemenangan, berkat demi berkat, kelimpahan demi kelimpahan, kemuliaan kepada kemuliaan. Itu yang kita terus tanamkan dalam otak kita. Tapi sejatinya berjalan bersama Allah itu artinya kita bersedia dibawa kepada tujuan Allah dalam hidup kita. Kalau saya berjalan dengan Pak Gembala selalu nanya nih, beliau ini luar biasa, Pak mau makan apa? Saya bilang, manut Pak, mau kemana pun oke. Saya makan apapun nggak pantangan saudara, umur saya sudah hampir 60 sekarang. Cuma saya selalu ingat pesan dokter, Pak, demi kesehatan Bapak, jangan makan tulang ayam ya Pak. Iya, saya ikutin. Demi kesehatan Bapak jangan makan tulang ikan ya Pak. Iya, itu aja nggak boleh saudaraku. Yang lain habis sikat aja. Babi guling oke, sop kaki kambing oke, apapun oke. Nggak ada tuh namanya kolesterol, darah tinggi, nggak ada. Alhamdulillah. Nah kalau Pak Gembala ngomong, ayo Pak kita makan ke satu tempat, ikut. Itu artinya saya berjalan sama Bapak, bukan Pak Gembala jalan sama saya. Nanti kalau di Bali dia baru berjalan dengan saya. Bapak mau kemana? Terserah Pak Gembala aja. Saya bawa ke tempat makan, nggak boleh protes. Nah ketika saya berjalan bersama Allah, artinya kita bersedia berjalan menuju tujuan yang Allah kehendaki. Katakan amin. Begitu. Ya. Nah setiap hari kalau kita katakan Tuhan aku mau menjadi sepertimu dan aku mau diubahkan oleh Tuhan, aku mau berjalan bersamamu. Yes, kalau kamu jalan sama aku, ikut sama aku.
Dan aku akan bawamu kepada satu tujuan, harus menjadi seperti putra tunggalku. Dialah manusia satu-satunya yang berkenan kepada Allah. Dia model hidup yang Allah kehendaki. Dia prototipe manusia yang Allah keinginkan. Dan setiap orang yang percaya harus menjadi seperti Yesus, karena Roma 8 ayat 29 berkata, dia yang sulung dari yang lain. Kata sulung itu bukan soal angka paling depan. Yang sulung artinya dia menjadi leader dalam hidup kita, contoh hidup kita, menjadi teladan hidup kita. Dan Kristen harus berfokus pada Kristus, karena kata Kristen artinya orang-orang yang bersedia menjalankan hidup seperti Yesus jalankan. Jadi kalau ada yang namanya orang Kristen tapi gaya hidupnya dunia, dia Kristen palsu. Kalau palsu kan biasa nih, palsu. Iya toh? Makanya sorry. Pelayanan ke penjara misalnya. Terus ketemu sama orang yang penuh sesak di penjara, namamu siapa? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu menyedihkan hati saya loh. Dan saya pesan sama teman-teman yang melayani di penjara, jangan berdoa tambah-tambahkan jiwa Tuhan. Kita harus berdoa supaya penjara itu jangan ada namanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kisah Rasul boleh apa enggak? Ya terserah itu. Saudara, itu sebabnya saya katakan kepada saudara, ayo belajar, kita mesti mengalami perubahan. Ketika kita ngomong aku berjalan sama Tuhan, Tuhan bawa kita dalam situasi tertentu, dan setiap situasi dan kondisi itu memancing monster dalam hidup kita. Kalau nggak ada masalah, monstermu nggak keluar. Dan monster itu kamu tangkap. Yang kita pukulin bukan orang lain, kita pukulin monster kita. Karena kita menjadi seperti Yesus, itu bukan karena orang lain. Kita yang memutuskan, kita mau berubah atau tidak. Kita mau berubah atau enggak, bukan apa kata Pak Pendeta. Pak Pendeta hanya sebagai mentor saudara. Nanti ke surga saudara enggak akan dicangking sama Pak Pendeta. Masing-masing. Jangan sampai nanti Pak Pendeta melihat jemaatnya, dia di surga, gembalanya di surga, jemaatnya di tempat lain, dia berkata, aku di sini, engkau di sana. Sudahlah. Kita jangan begitu saudara. Ayo sama-sama rindu pulang ke surga, amin. Kita rindu berjumpa dengan Bapa di surga, amin. Jadilah menjadi serupa dengan Yesus. Tuhan berkati kita, haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Kuasa rohmu ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai dengan. Angkat tanganmu menjadi doa kita bersama. Oh, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Dalam segenap jalanku memuliakan namamu. Mimbar saja kepada Pak Gembala. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Dalam segenap jalanku memuliakan namamu. Mau seperti kau, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Dalam setiap jalanku
memuliakan namamu, memuliakan namamu. Haleluya. Hallelujah, Jesus, Jesus, oh Jesus, Tuhan, biarlah biarlah dari hati kami sungguh Tuhan ada kerinduan. Aku mau menjadi sama seperti Yesus. Dan kami mau dibentuk seperti tanah liat yang dibersihkan dari segala hal yang tidak bisa membentuk tanah itu. Kerikil-kerikil, segala kotoran yang ada dalam tanah itu dimurnikan, dibersihkan. Dan biarlah malam hari ini sudah banyak saudara berkata, Tuhan aku mau menjadi sama seperti Engkau. Mari lihat hati masing-masing. Masihkah ada sesuatu yang mengganjal? Anda belum selesai dengan Tuhan. Ada onak duri, kerikil-kerikil yang masih ada dalam tanah itu. Dan itu tidak bisa dibentuk menjadi bejana. Ketika engkau dibentuk lewat proses panas, maka bejana itu akan pecah. Malam hari ini, responi kebenaran firman Tuhan. Katakan, Tuhan aku mau kau bentuk Tuhan. Aku mau Tuhan. Lihat Tuhan ada di hadapanmu. Dan Tuhan melihat hatimu. Dia tahu setiap jengkal hidupmu. Dan dia rindu perubahan terjadi atas hidupmu. Bereskan hidup kalian masing-masing. Kalau masih ada hal yang masih menghambat engkau intim dengan Tuhan, selesaikan dengan Tuhan. Kalau malam ini kau berkata, Tuhan aku mau benar-benar berubah. Aku sungguh mau berubah. Engkau sedang berjalan ke arah yang salah. Malam hari engkau berbalik ke jalan yang benar. Taruh tanganmu di dada, katakan itu aku Tuhan. Aku mau Tuhan. Aku mau Tuhan. Aku mau Tuhan. Katakan aku mau Tuhan. Tuhan kau lihat mereka Tuhan. Apapun jadi masalah persoalan amanah-Mu Tuhan. Engkau menjadi jawaban Tuhan. Terima kasih Bapa. Terus pulihkan. Sempurnakan. Pulihkan. Pulihkan. Amin. Pulihkan hidupmu Tuhan. Tantangan Tuhan menjamah hidupmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Memberkati hamba-Nya yang sudah melayani kami sepanjang hari, pagi dan sore Tuhan. Biarlah terus Kau pakai hidupnya lebih dan lebih lagi dan lebih lagi hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Yang nampak adalah hidupnya adalah Engkau. Yesus hidup dalam hidupnya. Jadi berkat bagi banyak orang.
Kami percaya semua akan terjadi. Bagi kita semua yang percaya dan diberkati Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Masuk dalam rencanamu Bapa.